warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Memasuki pertengahan bulan Desember nih, penghujung tahun ya teman-teman. Dan ini di hari Rabu. Ini kalau nggak salah tanggal 11 ya. Aku belanja di Mang Sayur. Sebenarnya tuh hari ini pengen belanja di kios sayur biar lengkap sekalian gitu buat stokan seminggu ya. Karena bawang sama bawang merah di rumah aku habis. Jadi kalau beli bumbu di sana tuh banyak dapatnya. Tapi suami aku hari ini kerja, jadi takutnya pas aku nanti belanja di sana waktunya mepet gitu. Jadinya ya udahlah, mumpung Mang Sayur juga lewat, aku belanja dulu di Mang Sayur. Nah, kalau belanja di Mang Sayur ini biasanya budget anggaran aku tuh 50.000 untuk 2 hari ya teman-teman. 2 atau 3 harian lah. Kalau masih punya sisa bahan makanan di kulkas ya bisa sampai 3 hari. Oke, aku udah di rumah mau bongkar belanjaan aku. Di sini aku tadi belanja bayam setengah ikat. Ini tuh kalau nggak salah 2.000 atau 1.500 gitulah. Kangkung pun sama. Tadi aku nggak merhatiin pas Mang Sayurnya ngejumlahin gitu atau totalan. Aku beli masing-masing setengah ikat. Karena kalau beli seikat tuh kebanyakan teman-teman. Kalau di sini tuh satu ikat sayur banyak. Lalu ada tempe. Kalau tempe pipih kayak gini tuh biasanya 2.500, tapi ya nggak ada mereknya gitu dan udah enak. Dan ini tuh ada mereknya tuh, Agus Tempe. Nggak tahu tadi, nggak ngeh apakah harganya sama atau nggak. Lalu ada dimsaman atau dimsum ala-ala. Ini berapa ya tadi? Murah sih kalau beli di Mang Sayur. Memang rasanya tidak seenak yang dimsum beneran gitu ya. Ada paha ayam karena dada ayamnya habis. Untuk paha ayam tuh tadi kayaknya harganya 9.000 deh. Buah naga, terus bawang merah, bawang putih, bakso tuh segini biasanya. Kalau nggak 5.000, 6.000. Terus ikan tongkol 7.500. Udah, belanjaan aku kali ini segini aja. Dan ini tuh totalannya pas banget 50.000. Nggak lebih, nggak kurang. Aku nggak beli cabai ya teman-teman karena cabai masih ada. Lanjut, ini aku mau cuci ayamnya, tapi kebetulan perabotan aku tuh numpuk banget di sini. Ada perabotan kotor, ada perabotan bersih juga. Jadi teman-teman, kemarin pagi gitu ya, bangun pagi tuh pergelangan tangan aku yang kiri itu sampai ke telapak tangan, sebelah telapak tangannya gitu ya, nggak seluruhnya, itu sakit, nggak tahu kenapa, kayak terkilir gitu. Apakah kenapa ya, aku juga bingung karena aku ngerasa nggak melakukan apa-apa semalamnya. Apakah terkilir tapi aku kayak nggak ngelakuin aktivitas yang berat, atau mungkin asam urat kali ya, nggak tahu juga. Oh ya, juga di sini aku mohon maaf ya kalau misal dari kemarin teman-teman banyak nungguin video aku, Cela. Yang biasanya upload sehari 2 kali, terus 2 harian kemarin tuh cuma upload sehari sekali. Jadi 2 hari kemarin tuh banyak kegiatan banget di lingkungan tempat tinggal aku teman-teman. Jadinya aku kayak nggak sempat buat bikin video gitu loh dan ngeditnya. Kayak ada acara menjenguk tetangga yang udah lahirannya tuh udah lama, tapi dia tuh masih tinggal di tempat ibu mertua gitu. Jadi belum sempet pulang ke sini, jadinya pada nengokin ke sana. Terus ada acara sosialisasi mengenai olahraga apalah gitu kemarin. Jadinya sampai malam tuh kegiatannya full. Ditambah lagi tuh pergelangan tangan aku tuh kayak agak sakit gitu ya, terkilir. Jadinya kayak kemarinnya siang kerasa banget, jadi kayak kurang maksimal gitu dalam beraktivitas. Di sini pun aku nyuci piring tuh kayak sebenarnya bukan yang sakit gimana sih ya, kayak terkilir aja. Terus kalau tengkurap gitu tuh enakan, tapi kalau terlentang gitu tangannya tuh agak sakit. Tapi mudah-mudahan sih ini nggak lama ya, karena aku ngerasa aku nggak ngelakuin apa-apa deh, atau aku nggak makan sesuatu yang berbahaya. Nggak tahu juga ya, karena kan makin kesini mungkin ya umur seseorang gitu, jadinya tuh makin banyak rentan terkena sakit-sakit gitu karena makin tua juga. Tapi aku usahain sih untuk menjaga pola hidup sehat, termasuk asupan makanan dan juga kegiatan. Terus juga sebisa mungkin tidak terlalu banyak menimbun pikiran yang mengakibatkan stres. Udah 1 mingguan ini aku rutin juga berolahraga dari rumah, kardio ya, meskipun ala kadarnya gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting itu badannya gerak. Jadi tuh
otot-otot di dalam tubuh juga nggak kaku gitu ya, metabolisme tubuh jadi lebih lancar gitu aliran darahnya. Oke, ini setelah tadi cuci ayam, sekalian juga aku cuci perabotan yang kotor di sini ya. Belum cuci ayam apa udah tadi ya? Belum, aku cuci perabotannya dulu. Terus tadi itu perabotan yang bersih aku simpen dalam lemari piring, karena biasanya teman-teman kalau lagi agak kurang fit gitu, ya udah nyuci gitu ya piring, tapi ditumpuk aja tuh di penirisnya. Kadang-kadang nanti aja lah karena lagi kurang fit buat melakukan sesuatu, jadi kayak kurang semangat juga nih. Dapur juga belum diberesin, pagi tadi dibikin buat masak sarapan dan juga bekal suami. Oke, ini lanjut ya. Tadi aku udah cuci ayamnya, berhubung dada ayamnya tuh habis, jadi adanya paha, ya udahlah paha, yang penting ada gitu stokan protein. Untuk protein di sini aku belinya protein hewaninya ayam dan ikan tongkol. Untuk protein nabatinya ada tempe, karena tahu tuh masih ada di kulkas, tahu kuning belum sempet aku olah. Terus stok telur juga masih aman banget, masih ada 1/2 kiloan lebih, jadinya mungkin bisa kali ya untuk 3 harian ke depan, 3 atau 4 ya. Karena tuh di kulkas masih ada jamur tiram, terus wortel juga masih ada 3 harian lah mungkin. Kemungkinan nanti sebenarnya pengennya tuh aku belanja di kios sayur gitu ya, paling enggak hari Minggu kali, biar suami aku tuh agak santai, nggak berangkat kerja ya. Kalau berangkat kerja gitu kan agak mepet waktunya. Soalnya tuh di sana tujuan utama aku adalah beli bumbu. Kalau beli bumbu di pasar atau di kios sayur gitu kan banyak ya, harganya mungkin jauh lebih murah, karena kalau di Mang Sayur kan udah di packing kecil-kecil. Kemungkinan kalau minggu bisa belanja di kios sayur, nanti sekalian beli cabai, karena cabai itu kan hari ini masih ada, jadi mungkin bisa kali stokan 3 hari ke depan baru habis. Nah ini bawangnya juga, karena beli di Mang Sayur tuh dapatnya tuh dikit tuh, kecil-kecil packagingnya, diplastikinnya. Oh ya, hari ini aku beli sayur daun hijau. Nah kalau misalnya asam urat tuh katanya nggak boleh makan sayur berdaun hijau ya, yang pekat. Tapi aku nggak tahu sih ini yang di tangan aku asam urat apa bukan. Tapi ya mau masak sayur apa gitu, karena udah lumayan bosen. Dan yang paling nggak ngebosenin adalah sayuran berdaun hijau ya, kayak bayam, kangkung gitu. Daun singkong, soalnya kalau dimasak tuh enak aja ketimbang kayak sayur-sayuran yang keras. Aku tuh kayak kurang suka buncis sekarang, bukan kurang suka sih, mungkin karena dulu tuh sering banget masak buncis, kayak brokoli juga, jadi tuh agak enek kalau ngelihatnya, apalagi tuh kalau udah dingin gitu. Karena kan kalau sayuran mungkin lebih enak kan dimakan pas hangat ya. Dulu tuh kayak rutin mengikuti selera suami gitu, kayak yang doyannya tumisan buncis, terus juga capcay gitu, hampir kayak masak itu terus. Jadi tuh sekarang ngelihat aja tuh udah enak. Sama tuh kayak suami aku tuh hobi banget sama telur, terus dia tuh kayak picky gitu kan ke makanan. Kayak ayam aja tuh harus dada ayam, terus nggak doyan ikan, seafood juga kadang enggak gitu. Terus kemarin sore tuh aku masak urap sayur, aku goreng cumi pakai tepung. Terus karena aku mensiasati takutnya suami aku nggak doyan atau nggak akan dimakan cuminya, karena kadang dia tuh bisa makan tapi kadang kalau nggak selera ya nggak dimakan gitu ya. Kalau yang masalah ikan-ikanan, seafood-seafoodan, apalagi ikan air tawar, dia sama sekali nggak makan. Terus makanya tuh aku inisiatif juga bikin telur balado. Terus sampai di rumah tuh yang dimakan urap sayur sama cuminya. Aku nanya kenapa telurnya nggak dimakan, katanya tuh bosen. Bisa ya makanan favorit jadi bosen. Berbanding terbalik sama aku, yang aku tuh pemakan segalanya, kayak jeroan, usus, babat, segala macam tuh aku makan. Karena menurut aku ya enak aja gitu, ceker, sayap, kepala. Ikan, segala jenis ikan, jadi tuh nggak ada pantangan. Makanya tuh karena selera makannya nggak pilih-pilih, jadi variatif menunya, nggak gampang bosen. Sebenarnya kalau pengen nurutin selera aku sih pengen gitu ya, kadang-kadang pengen masak ceker mercon gitu ya, atau jeroan yang ditumis pakai cabai hijau. Tapi kalau suami aku nggak kemakan tuh kalau yang kayak gitu. Jadi kalau misal makan makanan favorit aku ya paling kayak misal pas beli jadi gitu, atau pas mudik, atau misal pas lagi pengen banget masak tuh buat sendiri siang-siang hari.
Yalah, kok malah jadi curhat makanan sih. Gak berasa juga nih food prepnya menyiangin sayurannya udah selesai juga. Jadi ini aku lagi tata belanjaan aku kali ini bisa 50.000 pas gitu. Alhamdulillah untuk buahnya dapat buah naga. Terus untuk buah mangganya itu suami aku yang beli di temen kerjanya gitu yang setiap hari datang ke rumah. Nah segini nih teman-teman 50.000. Kalau menurut teman-teman banyak atau sedikit atau sama aja dengan daerah teman-teman, kemungkinan kalau belanja 50 tuh segini gitu kira-kiranya ya. Kalau menurut aku sih, aku nggak tahu ya, nggak ngeh juga tadi pas Bang Sayur ngejumlahin tuh kayak suaranya agak tidak terdengar gitu. Jadi menurut aku ya standar-standar aja lah. Mungkin karena aku juga masih punya toge di kulkas, tahu kuning, telur, terus jamur tiram. Kemungkinan ini juga bisa sampai 3 hari ya, karena masih ada sisa bahan makanan di kulkas. Sebenarnya aku anggarin budget belanja mingguan aku itu 150.000 per minggu. Tapi kalau aku belanja di pasar atau di kios sayur biasanya tuh aku belanjain 100.000 dulu. Nanti kalau di tengah jalan habis sebelum waktunya, sebelum 1 minggu tuh habis, sisanya 50.000 aku belanjain lagi di Mang Sayur yang dekat, yang ngidar setiap hari di rumah. Tapi kalau misalnya 100.000 itu bisa cukup buat seminggu ya alhamdulillah, sisanya bisa ditabung. Nah berhubung hari ini aku belanja di Mang Sayur, jadi aku tuh belanjanya 50.000 aja, bisa untuk 2 atau 3 hari ke depan. Nanti kalau ada kesempatan dan waktunya belanja di kios sayur atau di pasar, aku belanja buat stokan seminggu lagi ya teman-teman, kayak kemarin-kemarin. Nah ini aku mulai masukin ke dalam kulkas. Nah tuh kan kelihatan ya ada stokan telur di situ, masih ada jamur tiram, wortel, toge, terus itu ada cabai, daun bawang, cabai rawit gitu yang ada, yang masih. Kalau cabai hijau sama cabai merahnya tinggal dikit, berapa biji gitu, 2 biji apa 3 biji. Ini langsung semuanya aku masukin dalam kulkas, meskipun food prep aku nggak terlalu banyak hari ini, tapi tetap ya yang namanya ngerapihin belanjaan itu penting banget supaya kulkasnya rapi, tidak berbau, karena setiap bahan makanan itu ada tempatnya masing-masing, terus memudahkan kita saat mau memasak nanti. Jadinya kalau pengen masak apa tinggal ambil satu wadah gitu, terus jadi nggak pusing mencari-cari ini tuh bahan di mana. Kalau dimasukin ke kantong kresek tuh biasanya kan jadi satu atau terpecah belah, terus nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi tuh kadang kayak ada bahan yang terbengkalai, terus ketahuannya pas udah kering atau udah nggak layak pakai. Tapi lumayan juga nih 50.000 udah dapet buah juga. Oh ya teman-teman, gimana, masih semangat belanja mingguan dan food prep kah? Terutama semangat masaknya ya, karena dari memasak itulah yang bikin budget anggaran untuk kebutuhan makan sehari-hari lebih hemat. Yang namanya masak sendiri daripada beli makanan jadi otomatis lebih murah ya, karena sekali beli makanan kan udah bisa berapa nominalnya, terus dikalikan 3 kali, dikalikan anggota keluarga di rumah, jadinya ya banyak. Nah seperti ini aja kegiatan aku. Terus ini buah naganya mau aku cuci, aku tirisin, aku lap, nanti aku simpan dalam kulkas. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Aku undur diri, assalamualaikum, see you next video ya, bye.